Nama saya Naning, usia saya 52 tahun. Saya tinggal di Bumi Indah City, tepatnya Pasar Kemis ya. Saya mendengarkan Headline sejak tahun 2000-an lah ya. Program yang saya gemari untuk saat ini ya, SPG. Ya, karena menambah semangat beraktivitas waktu di rumah, waktu di perjalanan gitu. Nah, kalau malam program yang saya gemari itu sharing and prayer. Setelah mendengarkan program Headline, menambah wawasan. Ya, terus untuk yang program sharing and prayer itu saya dikuatkan. Kadang saya tidak masuk langsung tapi mendengarkan dari pendengar-pendengar yang lain yang masuk gitu. Jadi kita tambah bersemangat, dikuatkan gitu. Nama saya Herman. Saya berusia 56 tahun. Domisili saya di Alam Sutra, Serpong. Kira-kira sudah ya hampir 10 tahun ya mendengarkan Headline FM. Kemudian sejak itulah perkenalan saya mengenai radio Headline Kristen, di mana saya sangat suka program-programnya. Yang saya selalu dengarkan itu adalah program pagi hari itu dengan acara Rick Warren ya. Nah, Rick Warren itu sangat menguatkan diri saya gitu ya, karena di sana saya mendengarkan banyak sekali poin-poin yang sangat bermanfaat dalam kehidupan gitu. Karena kebetulan pada saat saya jatuh sakit itu saya sempat dioperasi bypass jantung, dan itu cukup mengejutkan diri saya untuk sangat tidak mengira gitu bahwa saya akan menjalani bypass jantung pada saat itu. Dan pada saat pembedahan ada saat pemulihan itu yang saya rasakan bahwa saya mendengarkan Headline di saat pemulihan. Jadi karena setelah selesai operasi ada saat pasien-pasien itu dipulihkan gitu, untuk ada masa pemulihannya. Dan itu saya merasa sangat dikuatkan untuk dengan mendengarkan radio Headline dengan siaran-siarannya yang banyak sekali yang bisa kita dengarkan gitu, dan menguatkan iman gitu. Program Rick Warren dan juga Paul Sene ya. Nah, itu khotbah-khotbahnya yang saya dengarkan. Ya hampir semua sih saya pantengin radio Headline. Malam saya dengar itu ya siaran-siaran, saya lupa nama programnya itu mengenai kadang-kadang ada bintang tamu gitu ya. Saya lupa nama programnya. Cuman saya dengarkan Headline itu hampir sepanjang hari sampai malam gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parlindungan Putar-Putar. Saya domisilinya di Tiga Raksa dan umur saya 46 tahun. Saya mendengarkan radio itu sejak tahun 2000. Karena saya suka kalau misalnya hari Minggu itu ada siaran-siaran Pendeta Gilbert ya. Kalau khotbah pagi jam 6 itu, kalau setiap hari biasa Senin sampai Jumat. Dan kalau sekarang ini saya lebih senang Marketplace ya, Paul Ang. Jadi setiap hari Jumat jam 6 sore itu saya ikuti terus, karena memang menariknya, banyak hal yang saya dapat di sana, dan firman Tuhannya luar biasa, dan memang semua rata-rata membuat sesuatu yang bagus lah buat diri saya sendiri. Kebetulan saya juga sebagai pendeta
dan jadi buat masukan juga bahan firman Tuhannya, dan ketika saya mau khotbah pun saya ambil dari sana ya. Jadi banyak kalau hari-hari biasanya siaran-siaran siang hari ada lagu rohani, ada lagu-lagu yang lawas atau model lama, itu saya juga suka. Siang hari jam 12 itu saya suka juga. Dan yang pasti banyak firman Tuhannya itu yang saya suka dari Heartline ini, dan banyak juga hal-hal yang yang sudah dilakukan, apalagi semenjak kemarin ada gempa, dan apa yang sudah dilakukan. Bahkan juga Heartline juga sudah dapat piagam juga ya, pengakuan dari yang ada di Indonesia ini, dan saya merasa luar biasa buat saya karena itu adalah hal yang luar biasa. Kalau lagi perjalanan di radio di mobil, tapi kalau di rumah pakai jalur hati. Saya Marcella Manopo Mandey, ini suami saya John Lee Vence Manopo. Kami domisili di Tangerang di perumahan Taman Adiasa Tiga Raksa. Usia kami sudah 50 tahun ke atas. Kalau untuk mendengar radio Heartline, kami sudah lama sekali ya. Semenjak kami tinggal di Tangerang, kami sudah mengenal juga Yaski dan juga radio Heartline itu udah lama. Mungkin sekitar dari tahun 2000 ya, sudah lama sekali. Dan kami mendengarnya itu langsung karena kami sering bawa mobil dan kami sering mendengarkan dari kendaraan kami, khusus kalau pagi kami sering mendengarkan itu di ibadah pagi. Kami biasa buka radio itu jam 5 pagi, itu Heartline sudah ada di situ. Sampai malam, sampai Heartline, sampai jam 11:30 pernah juga saya masih mendengarkan Heartline. Sharing juga suka ikutin yang sharing, karena kan sambil nyetir kita sambil mendengar ya. Itu. Terus kalau yang pagi itu saya mendengarnya itu jam 6 pagi, itu khotbahnya Pendeta Gilbert. Lalu setelah itu kan masih lanjut lagi khotbah-khotbah yang lain, juga pengumuman-pengumuman dari Heartline. Itu kami selalu mendengarkan itu setiap pagi. Radio kami sampai 2. Kami mendengar radio Heartline itu sangat diberkati. Karena pagi itu sebelum kami beraktivitas, bekerja, kami selalu mendengarkan juga khotbah dulu, juga dari Pendeta Gilbert dan pendeta-pendeta lainnya. Kami sangat diberkati karena jelas sekali pemancarnya. Bahkan kami waktu itu sampai di Sentul pun masih ada, sampai di Bogor juga masih kedengaran jelas. Jadi sangat-sangat diberkati dengan adanya radio Heartline ini, dan nggak pernah hilang sinyalnya. Itu yang paling penting. Biasa kan kalau kita nyetir di tol juga kadang suka hilang. Ini nggak ada hilang sinyalnya. Jadi kami sangat diberkati dengan kehadiran radio ini di dalam kehidupan kami. Oh, ada dampaknya. Karena pernah sampai saya itu memang namanya perjalanan hidup pasti ada pergumulannya. Sehingga di dalam perjalanan waktu itu saya sampai minggir. Sampai minggir karena mau ikut berdoa dengan ibadah yang sedang berlangsung di radio Heartline. Saya ikut berdoa, bahkan pernah juga saya menghubungi untuk minta didoakan. Jadi itu sangat memberikan kekuatan bagi kami. Dan seringnya saya berdua Bapak, kalau keluar itu sering selalu berdua. Jadi sangat diberkati. Kami radionya itu nggak pernah pindah-pindah, selalu sudah diprogram di 1006. Itu kalaupun misalnya lagi ganti aki juga kan itu hilang kan, langsung harus Heartline duluan yang ada. Jadi itu memang radio favorit kami karena dari radio ini sangat-sangat diberkati. Oma Paulina Ratak, tinggalnya di Perum 1, Karawaci, Tangerang. Iya, Perum 1 Karawaci, Tangerang. Iya, udah lama, cuman Oma lupa tanggalnya, bulan apa, tapi udah lama. Setelah Oma buka itu yang lain-lain juga, tapi Oma menetap di Heartline tiap buka pagi sampai malam, sampai mau tidur lah kira-kira jam 9 baru matiin. Nanti buka pagi itu lagi Oma, jadi udah ganti-ganti gelombang. Soalnya ya seperti yang sekarang ini udah banyak sekali dokter-dokter mengenal penyakit.
mengenai anak-anak, cucu-cucu. Sekalipun Oma di rumah sendiri, tapi kan kayak di BSD buka itu, di Ciputat juga itu aku bilang banyak. Tapi nanti kalau ada nasihat-nasihat buat orang tua untuk mendidik anak-anak yang 15 tahun ke atas, kan suka bilang kan seperti teman lagi, udah nggak bisa. Oma suka bilang, pada buka Highline nggak? Coba denger. Aku bilang kan kalau Oma sendiri yang ceritakan, kadang-kadang nggak itu kalau mereka lah denger di Highline kan gitu, cuman itu aja. Banyak itu yang kemajuan sekarang, iya banyak sekali ya. Kurang lebih iya segitu dalam. Om akan tinggal sini dari 2000 apa ya, Om pindah di Perum ya 23 ya, 23 bukan 83. 1983 ke 2083, anak yang nomor 4. Lahirnya ya memang di Jakarta, tapi kitanya udah di sini. Semua Oma dengar program yang pagi ibadah Pak Gilbert sama siapa, nggak dimati-matiin sampai selesai sore. Ya disukain ya kayak dokter-dokter tentang penyakit, tapi kan nggak dimati-matiin. Apa semua yang itu Oma dengar semuanya, nggak pernah dimatiin kecuali malam mau tidur baru dimatiin. Pagi buka itu lagi, gitu Oma. Senang, iya banyak, iya Highline sangat baik. Oma dengar itunya semuanya ada di situ, tentang penyakit-penyakit, tentang apa ada di situ. Mengenai kue-kue, buat kue juga iya, Oma dengarnya di situ. Pokoknya banyak deh, nggak ganti-ganti gelombang. Oma dikuatkan dengan ibadah malam sama ibadah-ibadah. Pokoknya Oma nggak mati-matiin terus aja. Oh ya, saya Ibu Eli Parera, tinggal di Nas 1 Tangerang. Saya dengar Heartline udah lama sekali. Sempat vakum waktu itu, lagi bangun rumah, radionya jatuh hancur. Sempat ada setahun kali saya udah nggak dengar. Tapi saya dengarnya di kendaraan aja. Kalau pergi kemana-mana kan udah 106 aja itu channelnya. Apa? Ya udah, sekarang udah ikut lagi. Yang saya seneng tuh kalau acara subuh pagi itu, acara apa, renungan pagi. Terus yang sekarang tuh SPG, kayak tadi pagi kan saya dengar. Terus ya banyak lah lagu-lagu nostalgianya, banyak. Terus acara-acara manula aja kan ada. Ya punya kepuasan sendiri lah untuk saya loh. Tapi saya lihat juga anak-anak saya di kendaraannya juga itu dengerin musiknya kan enak-enak tuh, santai, musik santainya enak. Terus berita-beritanya juga bagus-bagus, yang kayak tadi pagi aja saya dengar tuh yang apa, yang sekolah gratis apa nggak salah tuh ya. Ya bagus lah, Heartline acaranya bagus banget. Ya bagi saya bagus lah. Ya, kami Pak Siregar biasa di pendengar Heartline atau Heartliners, kami biasa disapa dengan Opung Siregar. Kami dari wilayah Bogor. Ya. Sudah belasan tahun ya, mungkin lebih dari 15 tahun. Kami mulanya itu membaca tulisan Pak Daniel, ya, yang 5 menit, ya. Nah, terus kami lihat ada gelombang radio Heartline 100,6, ya. Kami coba. Nah, sejak awal kami sudah menjadi pendengar Heartline. Bahkan kami bersama-sama ada satu komunitas pendengar yang biasa mendengarkan itu tengah malam. Waktu itu Roni Chandra, Rochan kami panggil Rochan ya. Ya itu semangat sekali karena lagu-lagunya sesuai dengan kami. Bahkan ada satu lagu kegemaran teman-teman itu adalah yang lagunya Niwen no ai niyo teseng ya. Itu membuat kita semangat bersama-sama, dan lagu-lagu itu lagu-lagu nostalgia gitu.
Nah, lalu kalau acara-acara rohani ya apa ya yang terakhir-terakhir ini seperti ya apa namanya yang jam 9 malam, yang jam 10 malam itu yang kita mendengarkannya. Ada yang misalnya punya kesulitan dalam hubungan dengan keluarga, dia akan share ke kita, kemudian kita semua saling mendoakan gitu. Itu salah satu yang membuat kami semakin apa dengan radio Hotline ya. Ya, selain dari komunitas kami tadi, dari radio ini apa ya? Jadi keakraban lebih dari keluarga kami ini gitu. Ya. Dengan penyiar-penyiarnya ya misalnya dengan sekarang itu dengan Versiana, sebelumnya dengan Driama ya. Namaku Licu, alamatnya di Cimone ya. Mengenal Radio Hotline dari tahun 1999 dari awal. Waktu pertama aku awal-awal sih sharing empire yang jam 12 malam itu sampai pagi kan gitu loh. Terus ya sekarang kan ada requestan lagu jam berapa? Jam 1. Terus pagi, pokoknya dari pagi lah. Begitu bangun tidur udah nyetel Hotline ya. Acara tuh kayak khotbah gitu ya. Ya renungan ya. Renungan terus SPG itu ya. Semangat pagi ya kan. Habis SPG ya udah terus lah. Yang ada yang pakai tuh yang barusan Pak Timothy ya acaranya. Ya terus aja ntar yang jam 3 yang ngobrol gitu kan ngopi tuh yang sama Dion cemilan sore terus ya PDK yang kebangkitan ya ketepukan kan jam 5 ya terus aja lah ikut pokoknya dari pagi sampai malam ikutin acara di Hotline gitu loh sampai ketiduran juga jadi kadang-kadang nyala terus gitu. Ya kadang-kadang ya kita apalagi kalau tentang keluarga gitu kan masalah pendidikan ya ada juga sih nambah kita oh iya introspeksi diri oh caranya berkeluarga begini gitu loh ya sama saya juga dengan Ibu Nunu sudah nggak ada suami sudah lama gitu jadi ya teman satu-satunya kita ya dengar radio gitu sebagai menghibur diri juga terus ya apalagi terus ada acara lagu-lagu rohani gitu terus acara yang bawain firman-firman Tuhan itu kan memberi kekuatan gitu terus makin bertambah kita dalam iman kita gitu loh itu aja gitu ya kita mencoba untuk lebih baik lagi lah oh dari firman Tuhan begini oh iya cara kita sebagai anak-anak Tuhan gitu kan. Memang kan sebagai manusia kan kita nggak luput dari banyak kesalahan. Keinginan kita ya kita diingatkan gitu melalui firman Tuhan. Oh iya ya begini seharusnya kita jadi anak Tuhan. Perkenalkan nama saya Asmi Justina Wismaningrum. Saya seorang dokter umum yang membidangi manajemen rumah sakit. Saya saat ini menjabat Direktur Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang. Terus terang ketika rumah sakit saya berdiri 5 Desember tahun 2020, saya cukup kaget karena marketing saya lapor bahwa akan mengisi di Radio Hotline. Karena buat saya Hotline itu bukan suatu hal yang baru. Kenapa? Sebab sejak tahun 2005 sampai 2007 saya selalu mendengarkan Hotline di hari Senin, Rabu, Jumat. Kenapa? Karena saya waktu itu tinggal di Kerawang dan saya kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Cilandak. Nah, teman saya salah satunya adalah Radio Hotline. Jadi saya sebetulnya sudah 19 tahun kurang lebih mengenal Radio Hotline. Nah, saya bertugas kemana-mana karena tugas saya sampai ke Papua juga. Dan ketika 2020 saya ditugaskan Desember, ditugaskan di Priuk, saya kaget, Hotline itu di Karawaci ya. Jujur saya awal tidak tahu ada di mana, walaupun mendengar tapi tidak saya dengarkan mungkin letaknya. Nah terus sejak saya ada di sini selama 4 tahun ini,
Saya juga berterima kasih kepada Headline, kami cukup baik, cukup harmonis dan dinamis dalam kerjasama. Beberapa kali Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang telah mengisi acara-acara Headline, terutama dalam hal penyuluhan kesehatan. Dan manfaat apa sih yang saya dapatkan ya selama saya dengan Headline? Terus terang, jujur saya mendengarkan ketika nyetir, berangkat kerja dan pulang kerja. Jadi saya selalu mendengarkan SPG dengan Mbak Ragilzi. Itu saya mendengarkan Orangnya Kocak dan lagu-lagu yang saya suka. Kemudian sore bangkit dari keterpurukan. Jadi itu saya selalu mendengarkan setiap hari. Banyak sih manfaatnya. Selain itu juga siang kadang-kadang kalau lagi tugas keluar dan saya menyetir, saya juga mendengarkan, terutama saya paling suka itu kalau lagi rohani dan tentang firman Tuhan. Dan passion saya adalah penginjilan. Jadi kalau ada dari Yaski mengisi pun terus terang saya mendengarkan. Itu yang saya dapatkan manfaatnya. Selamat ulang tahun Yaski yang ke-55. Selamat ulang tahun kepada Headline yang ke-26. Semakin jaya di udara, semakin menjadi dampak lebih luas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai pendengar setia Heartline FM ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26, juga ke-55 untuk Yayasan Kristen Indonesia Yaski. Semoga bertambah jaya. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Radio Heartline. Biarlah di umur yang 26 tahun ini semakin berkat Tuhan melimpah dan banyak jiwa dimenangkan melalui setiap pelayanan yang dilakukan Radio Heartline. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Radio Heartline ke-26. Tuhan Yesus nantiasa memberkati dan Radio Heartline akan semakin jaya, semakin sukses dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun, harapan Oma, ya buat Oma udah cukup gitu, tapi lebih bagus, lebih tambah lagi, jadi Oma lebih mengerti lagi tentang Heartline. Banyak pengalaman yang Oma dapat dari Heartline. Oh iya, untuk Heartline selamat ulang tahun yang ke-26 ya. Semoga sukses selalu, semoga makin banyak peminat pendengarnya dan semakin diberkati. Selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Heartline. Semakin bersemangat untuk menyebarkan berita-berita yang baik dan menyemangati, sehingga para pendengar semakin bersukacita untuk mendengarkannya. Untuk Heartline, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga Heartline makin jaya di udara dan memberkati bagi banyak orang, dan diberkati juga untuk Radio Heartline dan makin berkembang luas di semua acara-acaranya deh. Dengan ulang tahun Heartline ke-26 kali ini, harapan saya adalah Heartline semakin maju, baik dalam hal kuantitas dan terutama kualitas, untuk cukup bersaing atau kompetitif dengan radio-radio swasta yang lain. Jangan sampai ketinggalan, karena salah satu penginjilan amanat agung adalah melalui media sosial, dan salah satunya adalah radio. Sekian, sukses untuk Heartline, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.